ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadratul ulama wal fudala wasyurafa al-ulama'il a'izza rahimakumullah, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Ribu Hujan, yang saya hormati Bapak Dik. Pertama, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Setiap waktu, setiap saat, tidak pernah kita lepas dari nikmat Allah. Betul? Sejak kita lahir, ibu-ibu, sampai saat ini belum pernah nafas prei libur walaupun seminggu saja. Pokoknya kok seminggu 15 menit saja habis, ya. Sejak kita lahir sampai saat ini tidak pernah putus rezeki diberikan oleh Allah Ta'ala. Belum pernah 3 hari tidak ada minum, nggak bisa minum, nggak ada. Terus mudawamah, rezeki mulazamah terus menerus. Orang kita ngurang teknik terus menerus, alhamdulillah. Itu nikmat Allah yang begitu besar. Sehingga Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya karena saking banyaknya. Ini acaranya syukuran, syukuran miras pantas peringatan Isra Mi'raj. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya hormati, manusia hidup dalam 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, hayalan, atau cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari masa lalu, kemudian menentukan sikap pada hari ini dan merencanakan hari yang akan datang, sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Maka dalam konteksnya dengan itulah pada saat ini kita mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj dan juga tasyakuran transmigrasi, satu peristiwa masa lalu yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup pada saat ini. Nek biyen sing melu terang, wah itu mungkin ngerasa hati gitu. Orang kaya sani ibu susah payah, berakit-rakit dahulu, renang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Itu susah-susah dulu, itu masalah. Tapi memang dunia ini Allah ciptakan bukan untuk senang-senang. Itu benar. Allah sudah ciptakan tempat senang-senang, yaitu surga. Allah
illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan keindahan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu saja, nakusi. Dunia ini nek durung biyen kayak zaman terang itu generasi pertama itu sing jenenge wong tanggane duwe sepeda hotel. Wah, wis kepingin, gimana? Ya Allah, wah, kok seneng teman yang duwe sepeda ya? Liyane kok mlaku kok bisa numpak sepeda. Banyak nanti sepeda itu memang. Tapi nanti Allah berikan rezeki bisa beli sepeda, numpak sepeda. Ternyata simpangan ketemu tonggone meneh sing numpak motor. Jebulane sepeda kira-kira, jebulane sing penake motor. Oh, sudah bisa beli motor lagi. Nanti dua hari hujan ketemu kawan lagi naik mobil. Oh, motor ini jebule gak enak. Yang enak itu kalau punya mobil. Mobil sudah begitu terus lagi tambah lagi sampai kalau dunia ini dimasukkan perutnya seseorang pun tidak akan merasa puas. Maka tidak ada yang bahagia kecuali orang yang pandai bersyukur. Kalau orang yang pandai bersyukur itu jadi wali. Wali itu tidak ada susah, tidak ada sedih. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dengan doa wali, yang susah, hidupnya sederhana, tapi hatinya bahagia. Ini kalau jenengan kadang-kadang dido wong yang enak, mewah, tumpaane api, rumahnya nangkrong gitu. Sebulannya hatinya remuk. Ini betul. Kadang-kadang adem teremos ke jawabannya, tapi berbunyi panas. Nah ini kurang syukur. Maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa beli ladang, alhamdulillah. Betah payu larang, alhamdulillah. Bisa sholat sembahyang, alhamdulillah. Ditagih utang, alhamdulillah. Duwe anak soleh, alhamdulillah. Rezekine akeh, alhamdulillah. Putrane apik kabeh, alhamdulillah. Bojone rabi maneh, alhamdulillah. Sing kono alhamdulillah. Sing kono marah-marah. Alhamdulillah. Kita itu akan bahagia manakala kita mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wau dipun waosaken setunggaling ayat Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. La in syakartum yakti lamun syukur sapa sira kabeh la azidannakum. Iki lamit jenenge lamit tidak. Nun tasdid itu jenenge nun taukid sakilah. Bahasa Arab ini. Mongko yakti mesti bakal nambahi sapa ingsun ing nikmat. Jadi nek ahli tafsir menafsirkan bahwa la azidannakum itu Allah seakan-akan bersumpah sampai 12 kali. Kalau kamu mensyukuri nikmat, maka pastinya 12 kali akan aku tambah nikmat-nikmat itu kepada. Ini jangan biar generasi pertama susah payah. Biasanya menumbuhkan atau membuahkan hasil yang nikmat saat ini. Kita yang hidup saat ini bagaimana menentukan sikap untuk masa yang akan datang. Karena mangkana yaqubu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih
lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia adalah orang yang rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Maka bagaimana kita jadikan hari ini lebih baik daripada kemarin dan besok lebih baik daripada hari sekarang. Kemudian kita juga membicarakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana kita maklum bahwa Al-Quran bukanlah kitab sejarah, tapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan dalam menceritakan peristiwa bersejarah itu, Al-Quran berbeda kata-katanya antara satu dengan yang lainnya. Istimewa sekali untuk menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala awali kalimatnya dengan kalimat tasbih, sebagaimana yang tertera dalam surah Bani Israil, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, al-ayat. Allah menceritakan bagaimana Raja Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah. Itu peristiwa besar, tapi Allah tidak ceritakan dengan kalimat tasbih. Allah ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api Raja Namrud, tapi Allah tidak awali dengan kalimat tasbih. Tapi istimewa untuk Isra Mi'raj ini, Allah awali dengan kalimat tasbih yang menandakan bahwa Isra Mi'raj ini bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa yang sangat luar biasa. Subhanallahilladzi, asalnya adalah Subhanallahilladzi, kemudian ada kalimat yang tersirat yaitu lafaz jalalah Allah diringkas menjadi Subhanalladzi. Ini namanya kalimat ijaz kalau dalam ilmu balaghah, redaksinya singkat tapi isinya padat. Kemudian asro itu adalah asal dari saro yasiru sayra, kemudian ditambah hamzah kokoh di depan menjadi asro yusri isro'an. Kalau saro artinya berjalan, kalau asro itu menjalankan. Maka kalau kita kaji dalam kalimat ini, yang aktif adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci yang telah menjalankan. Allah yang menjalankan, Nabi dijalankan saja. Maka pantas dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit 1 sampai 7, naik lagi ke Sidratil Muntaha, naik lagi ke Mustawa, naik lagi ke Rafraful Akbar, menerima perintah sholat 5 waktu, melakukan kunjungan ke surga, ke neraka, turun lagi ke Mekah, waktunya tidak lebih dari 1/3 malam. Kenapa? Karena lafaznya adalah asro, yang menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi berjalan sendiri, tentu tidak bisa, ya kan? Kalau Allah yang menjalankan, apapun yang dikehendaki Allah itu pasti akan terjadi. Maka dalam menyikapi Isra Mi'raj ini, bukan logika intelektualitas manusia yang berjalan, tapi logika kemahakuasaan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjalan dan kita yakini. Itu asro. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang istimewa. Maka sesungguhnya yang hasilnya juga hasil perkara yang istimewa. Apa hasil daripada Isra Mi'raj?
Innama mawdi'us sholati minad din kama mawdi'ir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kedudukan sholat dalam agama itu laksana kedudukan kepala pada badan. Kepala pada badan. Nanti kamu duduk. Nek jenengan ono wong nang laporan, tangane buntung, Mbak, tolong Mbak. Kenapa? Ini loh tangan saya buntung. Kenapa? Itu bermotor. Masih dengan ajak masuk rumah, dikasih air putih, diobati. Itu benar. Ada lagi orang yang buntung kakinya, nggak ada kaki. Pak, tolong Pak. Kenapa Pak? Ini ketiban pohon, ketiban kayu, buntung kaki saya. Oh ya, mari masuk silakan. Diobati, diobati. Tapi kalau malam-malam jam 2 ngapain? Jam 12 malam dengan dek turu pena-pena, tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu. Siapa? Siapa? Sopo ya Pak? Sopo ya Pak? Buka Pak? Dibuka, pintunya dibuka. Krek, ternyata badan tanpa kepala. Dipersilahkan masuk apa boleh? Di dadanya ini dikasih tempelan tulisan, jangan takut Mbak, aku ini manusia biasa kok. Percaya atau tidak? Tidak percaya. Gak mungkin manusia biasa kok hidup tanpa kepala. Kalau masih hidup itu berarti genderuwo, kuntilanak, sundel bolong, lirikan rong, betul? Kalau manusia tanpa kepala pasti mati. Itulah perumpamaan dari baginda Nabi bahwa sholat laksana kepala pada badan. Agama tanpa sholat seperti kepala badan tanpa kepala. Badan tanpa kepala mati. Begitu juga Islam kok tidak ada sholat, maka mati roh Islam di dalam hati kita. Itu pentingnya sholat. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati shalah." Pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat adalah urusan sholat. In sholat, sholat sahiru amali, wa in fasadat, fasadat sahiru amali. Kalau amal sholatnya bagus, yang lain ikut bagus. Kalau sholatnya buruk, yang lain ikut jadi buruk. Karena barometernya adalah sholat. Ada pengumuman dari Pak Camat misalnya. Pengumuman disampaikan kepada seluruh masyarakat di Jaya Mulia bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 akan diadakan acara tasyakuran desa. Maka diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong hadir ke balai desa yang baru. Wah, jangan saking seneng
tidak? Ya ada. Baju yang harapannya nanti dipandang oleh Pak Camat, biar nama keren. Pak Camat orang kober, loh, baju sih, display kami. Padahal kok, gawe aurat tengok, dibuka balik kan? Oh, orang kok aman. Jadi tidak dipandang. Itulah amal selain sholat. Nanti di hari kiamat Allah akan memandang sholatnya. Jika sholatnya bagus, yang lain akan ikut bagus. Tapi jika sholatnya bolong-bolong, sholatnya buruk, ini nanti khawatir kita tidak dipandang amal yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya ini umrah, yang bulan saya mudar di Mekah, dari Membujuk, terus umrahnya bolak-balik Allah. Mana pahalanya ya Allah? Loh, kurang apa kan? Kepalanya nggak ada, katanya. Kepalanya nggak ada, walaupun ada tulisannya. Ngaku, anak muslim ya Allah, saya ini muslim ya Allah, saya ini akan ibadah ya Allah. Tapi kepala nggak ada, tidak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memandang kebaikan amal-amal. Maka dari insya Allah mudah-mudahan kita semangat karena pentingnya sholat dalam agama itu sebagai barometer amal-amal yang lain. Nah kemudian Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Lah kok kalau kita amati sekarang ini kemungkaran merajalela. Saya dulu waktu kelas 2 SD itu masih ingat tahun 84. Itu ada peristiwa seorang anak mati terbunuh oleh ayah dan ibunya. Namanya Ari Hanggara. Nek sing di bawah saya mungkin udah gak ingat. Tapi kalau seumuran saya umurnya kan sama dengan transmigrasi sini. Jadi kurang lebih ya 48 tahun. Ada anak dibunuh oleh orang tuanya, nggak sengaja. Maka heboh se-Indonesia, se-Nusantara heboh. Viral semua. Oh ada orang tua tega bunuh anaknya, itu nggak sengaja. Itu tahun 84 sampai dibuat film. Saya nonton film itu berjalan kaki 3 kilo ke Balai Desa. Ramai satu desa itu di Jawa. Sampai dibuat lagu oleh Roma Irama. Namanya Ari Hanggara. Ya. Itu tahun 84 itu. Nah kalau sekarang anak bunuh, orang tua bunuh anak bunuh orang tua, menantu bunuh mertua bunuh menantu, itu hari-hari biasa. Zaman kita tahu pembunuhan di mana-mana. Udah gak heran lagi, biasa saja. Ini sekarang artinya apa? Artinya kriminalitas makin meningkat, dekadesi moral makin merajalela. Padahal tadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka berarti sholat kita itu belum berkualitas. Itu betul. Bagaimana sholat yang baik? Sholat yang baik adalah yang bisa membawa sifat di dalam sholat dibawa di luar sholat. Kalau di dalam sholat kita melakukan apa di luar sholat tidak yang itu, karena Allah berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dari sholatnya. Sholat ya, habis sholat nyolong jalan terus. Sholatnya tekun, tapi habis itu judi, mabuk, nyolong, nyopet, jalan, makin semangat. Yaitu tidak membawa sifat di dalam sholat, di luar sholat.
taronan BPKI menyengaja sesuatu dibandingkan dengan melakukan sesuatu tersebut. Itu namanya niat. Di dalam sholat ada niat. Bagaimana niat itu pekerjaan hati, ya? Kalau usolli fardhu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ammakum lillahi ta'ala, itu bukan niat, itu lafadznya niat. Itu tidak wajib tapi sunnah, ya. Yang wajib itu isi hati, niat aku niat sholat fardhu makmum, itu yang wajib masuk di hati. Ini pekerjaan hati. Maka di dalam sholat kita niat ada perbaikan hati. Di luar sholat bagaimana kita juga selalu servis tadi disampaikan Pak Camat loh. Untuk bisa maju kompak itu harus baik hati. Hati-hati, jaga hati, jangan sakiti hati, jangan mudah sakit. Coba apa dulu? Hati-hati, jaga hati, jangan sakiti hati, jangan mudah sakit. Hati-hati, ibu-ibu, hati-hati, jaga hati, jangan sakiti hati, jangan mudah sakit. Sebab hati itu juga kunci dari semua anggota badan. In sholahat sholaha sa'irul jasadi wa in fasadat fasada sa'irul jasadi. Hati itu merupakan barometer atau apa yang menentukan anggota badan. Kalau hatinya baik, maka perbuatannya akan baik. Tangannya baik, mulutnya baik, matanya baik, semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau hati busuk, wah ini orang senyum dikira ngejek, Pak. Orang senyum ngejek, ada orang cemberut kayak. Nah, maka ada ini suami yang datang ke dokter spesialis THT. Pak dokter, ya Pak, dapat saya itu mau konsultasi Pak dokter. Apa Pak? Istri saya itu kalau diajak bicara kok kayak gak nyambung gitu Pak dokter. Oh gitu. Udah mungkin Pak. Apa ya Pak dokter? Ya mungkin coba dites Pak. Tesnya gimana Pak? Dites panggil dari jarak 10 langkah. Kalau nggak dengar maju 5 langkah, nggak dengar 3 langkah, nggak dengar di belakang telinganya. Coba dites. Baik Pak. Besok pagi saya tes dulu. Nanti kalau ternyata betul, borong sini, borong kupingnya, telinga. THT kan, telinga, hidung dan tenggorokan. Betul pagi-pagi istrinya sedang masak, dipanggil sama suaminya. Dek, masak apa Dek? Saya nggak ada jawab. Maju 5 langkah. Dek, masak apa pagi ini? Nggak ada jawaban. Maju lagi 3 langkah. Sayangku, masa foto jadi? Boleh jawab. Akhirnya dekat di belakang telinganya dia bilang, istriku cantik sayang, Pak Eno, masa apa pagi ini? Maka istrinya nulis, Masya Allah, suamiku sayang, aku kan sudah ngomong jawab 4 kali. Pagi ini saya masak ayam. Maka suaminya berkata, istriku sudah jawab 4 kali. Kok aku gak dengar? Jadi si duduk sobat. Ternyata yang duduk siapa? Suaminya. Tapi arahnya kepada istri saja. Ini kalau hati gak beres begini kan. Kita itu kalau ada masalah yang jadi alasan sumber masalah
kok pantatnya ini bapak itu memang, tapi nek pantatnya bisulan jangankan ditepuk kesenggol bapak itu terus. Nah ini makanya kenapa mudah sakit, karena berpenyakit. Orang yang mudah sakit hati itu tandanya hatinya berpenyakit. Makanya bagaimana kita senantiasa servis hati kita. Jangan biarkan hati itu akan menjadi hati yang busuk, maka semuanya akan menjadi busuk. Dan yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jasmani kita, betul ya Pak? Jasmani ini Masya Allah, jasmani mungkin sekarang cantik jelita, kulit kenceng, kalau senyum semua orang terpesona karena masih umur 17 tahun 20 tahun ya. Kalau jalan semua orang terkesima. Itu sekarang kulitnya kencang, ini alisnya bagaikan semut beriring, giginya laksana biji timun, irungnya koyo blungkang. Apa sih? Bangkeane koyo budal Spanyol. Itu sekarang jasmani. Coba 50 tahun lagi, badan yang sekarang sehat, gagah, prakoso, lirkat diolah dan ngadut kocok, orang kadas papak kalori pandi otot kawat balung besi, ditembak lakak-lakak, dibedil dicicil, dipanah lakak-lakak, diantem mesa-mesem, ditinju guyang-guyu, digorok malah merokok. Kenapa? Itu sekarang. Tapi makin tua makin lemes. Dibagi soyo tua soyo lemes. Nek wis akhirnya roh meninggalkan jasmani kita, hati rohani kita meninggalkan jasmani kita, yang katanya cinta mati sehidup semati jemui ngapusi itu ngomong. Nek sing lanang mati orangnya melu, sing wedok melu, sing wedok mati apa kae Bu Haji meninggal dunia ketika Bu Haji yang meninggal belum lama siapa? Ketika banyak orang takziah ini, Pak Haji ini malah melangkai jenazah Ibu Haji. Maka semua orang pada heran, ini gimana ini Pak Haji? Pak RT, tolong itu Pak RT, Pak Haji malah kayak gitu. Maka Pak RT dekati Pak Haji, dipegang tangannya, Pak Haji, sudah Pak Haji, ikhlaskan ibu, kasihan kalau dimakalani begitu. Iya Pak RT, tapi ini memang pesan istri saya. Pesannya apa Pak Haji? Waktu dia sehat, dia bilang, Pak Haji, kamu jangan macam-macam. Kalau mau nikah lagi, langkai dulu mayatku. Wah, sebenarnya gimana ya? Nah, ini kan ngaku sih loh, cinta sehidup semati. Ternyata kalau sudah mati, nggak mau ikut. Bahkan bangkai ikan lebih berharga daripada bangkai manusia. Betul tidak? Bangkai patin itu sekilo masih 50.000. Kalau patinnya besar 10 kilo berarti 500.000. Jangan kelilingkan sampai jalur-jalur sana, ini tiga ini. Patin. Pinter ya Mas? Sudah. Ya oleh seket lah. Ya wes seket lah pokok. Sekilo jima itu seket ya. 10 kilo 500.000 itu bangkai patin. Kalau bangkai manusia, coba dikelilingkan pakai ambulan toh. Bangkai pakai siapa tuh Bang? Ini mantan camat. Kira-kira ada yang kalah enggak? Enggak ada. Mantan camat, mantan bupati, mantan presiden, bangkai enggak ada yang mau.
inilah rongsokan manusia. Maka jasmani itu hanya hebat saat masih ada rohnya. Kalau ditinggalkan roh, tidak ada harganya. Makanya innallaha la yughayyiru innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, Allah tidak melihat kepada hartamu, tapi yang dipandang oleh Allah adalah hati dan perbuatanmu. Makanya kan badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah kasur empuk dilamputi, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Habis cerita. Ini manusia. Padahal kita akan melalui semua. Umur saya kayak saya ini sudah 48 tahun. Kalau standar baginda Nabi, umatnya Nabi umurnya berapa? Tinggal 63. Itu kalau hitungan hijriah. Kalau hitungan Masehi, beliau itu umurnya 61 tahun. Nah, saya itu sudah 48 tahun. Berarti kurang 13 tahun lagi mati. Jadi kalau saya dan yang sebarat dengan saya 13 tahun lagi mati. Nah, nek Pak Camat itu 50 tahun, 11 tahun naik Pak Camat. Pak lembaga adat 55. Wah, 6 tahun lagi. 6 tahunnya resmi. Resikonya nangis lewat 6 tahun yang lalu itu baru kayak kemarin gitu. Lah ya bisa bergerak. Gitu. Nah, baik. 73. Wis kelewatan. Wah, nek baik wis oleh bonus, tapi jenengan ojo aku yo oleh bonus. Saiki iki musim orang yang bonus diskon korting kira-kira. Ana sing wis 60 tahun. Pas. Sing arep pojok dhewe iki. Yang sudah 61 tahun tinggal menunggu saja kemis kliwon atau sepuh pahit. Yang tinggal 13 tahun lagi silahkan. Tambah ladang boleh, silahkan. Tambah kendaraan, tambah lagi istri, boleh. Silahkan. Yang tinggal 5 tahun monggo silahkan. Agama tidak melarang. Tambah ladang, tambah bisnis, tambah usaha, silahkan, tidak melarang. Yang perlu kita pikirkan, jangan sampai kita memikirkan 5 tahun yang akan datang nasib kita bagaimana, tapi kemudian kita lupa bagaimana nasib kita 1 miliar tahun yang akan datang, 1 triliun tahun yang akan datang, bahkan selama-lamanya. Apakah kita akan menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang celaka? Itu yang harus kita pikirkan setiap saat, setiap waktu. Maka caranya kita kembali bahwa kita harusnya servis hati kita. Di dalam sholat ada rukun qalbi, yaitu rukun hati.
yang namanya niat yang baik di luar sholat, bagaimana kita senantiasa perbaiki hati, karena yang akan dipandang oleh Allah adalah hatinya, nilai. Kemudian di dalam sholat kita rukuk, ini rukun fikih, rukun perbuatan. Maka rukuk itu adalah kumpulnya semua anggota tubuh semuanya. Jadi begini, kumpul semua. Artinya di luar sholat bagaimana kita jalin ukhuwah, persatuan. Jangan kita mudah diprovokasi satu dengan yang lainnya, saling benci satu dengan yang lainnya, jadi koyo wasit. Ojo dadi koyo wasit, jadi wasit ngertos nggih? Wasit sepak bola itu lari ke sana kemari hanya untuk mencari kesalahan orang. Apalagi wasit tinju. Wasit tinju kan orang wong loro keterangan dipisah. Nanti kalau sudah bisa, ayo tinju lagi. Itu wasit tinju. Jangan seperti wasit. Kita ini satu. Kalau jasadil wahid seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh, yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Maka jaga bagaimana ketika kita sholat ada rukuk, di luar sholat bagaimana kita jalin persatuan. Jangan saling benci. Kadang-kadang kita ini cuma masalah sedikit aja bencinya itu sampai anak cucu. Bahkan kita dapat bicara, tapi kadang-kadang menyakiti hati. Itu benar. Maka yang kita ajak, kita bicarakan sesuatu yang pasti saja. Kadang umat Islam itu hanya beda satu dengan yang lainnya saja sudah tempur. Yang diutik-utik perkara sing nggak begitu penting. Kadang-kadang hanya masalah yang satu tahlilan, yang satu enggak. Itu dibicarakan. Kalau nggak mau dikir silahkan. Tapi kalau benci dengan dikir, nah itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikah sunnati." Nikah itu sunnahku. Nikah itu sunnah Nabi. Famar rohibah sunnati kalisan ini. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan golonganku. Kalau yang nikah gimana? Hukum nikah 5 Ghazali membagi. Bisa jadi nikah itu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ini dia. Lihat situasi kondisi. Kalau nggak nikah masih nggak apa-apa. Tapi kalau benci dengan sunnah yang namanya nikah, nah ini berbahaya. Nek orang belum dikir silahkan, tapi jangan benci kepada dikir. Orang dikir dibenci. Ini kan bikin masalah loh. Kalau nggak mau baca Quran silahkan, tapi jangan benci kepada orang yang membaca Al-Quran. Pamar rohibah sunnati pada saat ini. Siapa yang benci kepada sunnahku bukan golonganmu. Jangan saling benci, tapi kita saling asa, saling asih, saling nafsu. Yang ketiga, ketika kita sholat sujud, maka di luar sholat juga seperti sujud. Sujud itu tawadhu, rendah hati ya. Kepala ditaruh paling bawah, pantat lebih tinggi daripada kepala. Maka dunia semuanya ini hanya titipan Allah. Yang kaya ya jangan gaya, yang nggak punya juga jangan rendah diri, tapi rendah hati. Rendah hati itu tawadhu. Kalau rendah diri kan minder deh. Jadi yang kaya jangan yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia
juga bagaimana jangan sesali diri. Karena yang dipandang oleh Allah adalah takwanya. Di dalam salat kita, assalamualaikum tengok kanan, assalamualaikum tengok kiri. Begitu juga di luar salat, tengok kanan, tengok kiri. Selamat wahai saudara-saudara, tetangga sebelah kanan saya. Saya tidak akan ganggu kalian. Saya tidak akan pinjam piring tidak kembalikan, pinjam pisau tidak kembalikan. Saya tidak akan nyolong lun. Ini namanya menjamin keselamatan kanan dan kiri. Kalau jadi imamul qaum khadimum, tadi disampaikan oleh Pak Camat bahwa jangan menolak kalau dimintai oleh masyarakat. Memang imamul qaum khadimum, imam pemimpin umat itu adalah pelayan bagi umat. Kan begitu. Maka Nabi sangat adil sehingga beliau mengatakan waladhi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku berada di dalam genggamannya. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat la qata'a Muhammadun yadaha. Jika seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Putrinya sendiri mencuri akan dipotong oleh Fatimah karena pemimpin yang pemimpin yang adil akan membawa rahmat dan peraturan bagi seluruh rakyatnya. Mudah-mudahan ini Pak PJ Bupati, Pak PJ Kades, paling kami ini Pak Pulau Jalan Korudin jadi Kades di sini. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah, disehatkan badannya, diberikan kemampuan mengemban amanah sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sore malam, akhirnya nih malam waktu strategis. Nah ini Assalamualaikum. Demikian yang saya sampaikan, segala kesilapan, kesalahan, mohon maaf. Ada benarnya jalannya dari Allah, ada kekurangannya karena kesilapan dan kekurangan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku mengucapkan hada wa astaghfirullahaladzim wa lakum wallahu waliyut taufiq bi aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih.